Shalom anak-anak sekolah minggu, bagaimana kabarmu pagi ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu yang baik berkat dari Tuhan. Hari ini hari Sabat, kita akan memulai ibadah kita pagi ini. Dimulai dengan memuji Tuhan lewat pujian Hanya Dekat Sealah Saja, Aku Tenang. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Kita tahu Tuhan Yesus adalah batu keselamatan dan benteng pertahanan bagi kehidupan kita. Mari sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan sudah memberkati kami dengan hari yang baru, dengan hari Sabat, di mana kami boleh menikmati Engkau sepanjang hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami undang Roh Kudus-Mu untuk memimpin pemberitaan kebenaran firman-Mu. Urapi, layakkan, kuduskan hamba-Mu dan anak-anak yang akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah pelanduk si lemah yang tidak takut. Kita sering belajar dari semut, tetapi kali ini kita sama-sama akan belajar tentang hewan kecil lainnya. Hewan pelanduk atau dalam bahasa Inggris disebut rock badger atau rock hyrax. Miss juga tidak tahu hewan pelanduk ini seperti apa. Sampai Allah bersabda sebagai salah satu dari 4 hewan yang disebut extremely wise atau luar biasa atau sangat bijaksana. Di dalam kitab Amsal 30 ayat 24, dalam Alkitab terjemahan baru, Amsal 30 ayat 24 berkata, ada 4 binatang yang terkecil di bumi tetapi yang sangat cekatan. Dalam kitab King James Version berkata, there are 4 things which are little upon the earth, but they are exceeding wise. Ada 4 binatang yang kecil di bumi tetapi yang sangat bijaksana. Amsal 30 ayat 26 berkata, pelanduk, bangsa yang lemah tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Kita sudah mengenal binatang semut,
di Amsal 30 ayat 25, binatang belalang dan cicak di Amsal 30 ayat 27 sampai 28. Tetapi seperti yang ini sampaikan, saya sendiri belum kenal apalagi paham akan binatang pelanduk. Mari kita mengenal lebih jauh akan binatang ini. Nah, ini adalah gambar pelanduk yang sedang berjemur di atas batu. Nah, ini adalah bukit bebatuan di mana hewan pelanduk ini tinggal. Mari kita sama-sama berkenalan dengan pelanduk, hewan yang hidup di celah-celah bebatuan di Afrika dan Timur Tengah, dengan menyimak video berikut ini. Di Gunung Hermon ada sekelompok hewan bernama hayrek batu. Disebut begitu karena mereka tinggal di bebatuan. Mereka berjemur di siang hari untuk mendapatkan panas sebanyak mungkin. Mereka bermasalah dengan identitas mereka karena bentuk mereka seperti tikus, namun sebenarnya keluarga spesies terdekat mereka itu adalah gajah. Meskipun mereka mamalia, namun mereka ini seperti kadal yang harus menghangatkan tubuh. Jadi berjemur di siang hari adalah hal yang sangat serius bagi mereka. Setiap menit mereka mendapatkan sinar matahari itu bisa menjaga mereka untuk bertahan hidup dengan tetap hangat di malam hari yang sangat dingin. Namun bersantai di tempat terbuka seperti ini adalah sangat bahaya, juga membuat mereka menjadi target. Dan hayrek adalah makanan favorit dari elang hitam. Kelompok ini ada dalam bahaya. Dan kesempatan elang hitam untuk menyerang mereka adalah secara diam-diam. Dan matahari menjadi alat terbaik bagi elang hitam untuk memburu si hayrek. Elang akan menukik dengan sudut yang konsisten, satu arah lurus dengan matahari. Sehingga elang hitam berharap bahwa si hayrek tidak mungkin dapat menantang pandangan ke matahari yang menyilaukan untuk melihat arah datangnya si elang hitam ini. Jadi elang hitam menjadikan matahari semacam jubah yang menyilaukan bagi mangsanya. Namun ternyata hayrek memiliki adaptasi yang unik, di mana mereka mempunyai mata yang retinanya berwarna, sehingga dapat sedikit melindungi pupil mata mereka. Hal ini memungkinkan saat mereka menatap matahari, mereka tidak akan merasa silau. Hal ini membuat mereka dapat tetap melihat matahari dan dari arah mana datangnya si elang hitam ini. Oleh karena itu, ketika elang hitam datang untuk menyerang, mereka dapat langsung kabur untuk lari ke rumah mereka. Di rumah mereka adalah di celah-celah batu. Mazmur 104 ayat 18b berkata, bukit-bukit batu adalah tempat perlindungan bagi pelanduk. Keuntungan yang diperoleh oleh pelanduk tinggal di celah-celah bebatuan yang tinggi dan terjal adalah memberikan pandangan yang luas untuk memonitor lingkungan sekitar, memberikan pertahanan terhadap hewan pemangsa, tempat pelarian dan perlindungan, sadar bahwa hidup selalu terancam bahaya. Pelajaran yang bisa kita teladani dari hewan pelanduk ini, pertama, lokasi hidup mereka yang di bebatuan. Pentingnya bagi kita memiliki batu perlindungan dan gunung batu keselamatan yang teguh, seperti tercantum dalam Mazmur 71 ayat 3, Mazmur 95 ayat 1, atau di Mazmur 18 ayat 31. Pelanduk tahu bahwa dia tidak punya kekuatan apa-apa karena dia tidak punya kuku yang tajam, taring yang menyeramkan, tanduk yang mematikan, tinta yang mengecohkan, kulit yang bisa berganti seperti bunglon untuk menyamarkan diri, tendangan kuat seperti keledai, atau lari kencang seperti citah. Yang dia tahu bahwa dia lemah, butuh tempat berlindung.
Celah-celah bebatuan di tebing tinggi dan terjal adalah batu perlindungan mereka. Seperti halnya Tuhan Yesus adalah batu perlindungan dan batu keselamatan kita. Berada di bawah naungan Tuhan bisa kita tunjukkan melalui keintiman hubungan kita dengan Bapa, menyembah, memuji, dan berdoa lebih sungguh di hadapannya. Jadi yang kedua, mereka rutin berjemur untuk memanaskan badan untuk dicas. Di sini pelajaran yang kita bisa petik adalah pentingnya memiliki hubungan yang erat dengan Bapa. Setiap bangun tidur pagi, mulailah dengan doa, berkomunikasi dengan Tuhan, menyampaikan rencana hari itu, menyerahkan pergumulan dan semua kecemasan yang ada dalam hati kita, memohon pertolongan dan tuntunannya, menyerahkan hari sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Referensi yang bisa kita ambil adalah di Mazmur 88 ayat 13. Seperti yang tadi saya sampaikan, berada di bawah naungan Tuhan bisa kita tunjukkan melalui keintiman hubungan kita dengan Bapa, dengan beribadah kepada Tuhan. Yang berikutnya, hewan kecil dan lemah tetapi dilengkapi dengan selaput mata. Kita pun termasuk lemah di hadapan predator jiwa yaitu iblis, dan kita perlu kelengkapan dari Allah. Referensi pendukungnya ada di Efesus 6 ayat 11 sampai 18, serta minta roh penolong yang Tuhan janjikan. Jangan menyerah menghadapi situasi yang ada, terlebih situasi pandemi ini yang tidak menentu. Pasti Tuhan akan sediakan jalan keluar yang terbaik bagi anak-anaknya yang berharap dan berserah kepadanya, tepat pada waktu yang sudah ditentukannya. Bersabarlah dan tetaplah tekun di dalam Tuhan. Yang keempat yang bisa kita pelajari adalah Hyrek ini hidup berkelompok antara 10 sampai 80 ekor. Pelajaran yang bisa kita petik adalah kita pun perlu meluangkan waktu berhimpun dan beribadah bersama-sama sebagai anak-anak Allah. Ayat referensi ada di Kitab Yosua 24 ayat 15b atau di Ibrani 10 ayat 25. Tetap kuat di dalam Tuhan, tetap menjadi saksi bagi lingkungan sekitar, dan tetap mempermuliakan namanya. Yang kelima, pelajaran yang kita bisa petik adalah saat seekor pelanduk melihat ke atas dan melihat elang hitam, dia akan bersuara keras dan yang lain, hewan-hewan yang lain akan lari menyelamatkan diri masuk ke celah-celah bebatuan. Kita diajarkan untuk peduli dan melayani atau diakonia satu dengan yang lainnya. Ayat referensi ada di kitab Matius 22 ayat 39 dan di kitab Galatia 6 ayat 2. Demikian pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Seperti hewan Hyrek, meskipun hewan Hyrek atau pelanduk yang dalam bahasa Indonesianya, meskipun mereka lemah tetapi mereka tidak takut karena mereka memiliki perlindungan yaitu batu keselamatan. Seperti Tuhan Yesus adalah batu keselamatan dan benteng pertahanan kita. Tetaplah kuat di dalam Tuhan, tetap menjadi saksi bagi lingkungan sekitar, dan tetap mempermuliakan nama Tuhan dalam situasi apapun yang kita hadapi. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita berdoa menutup kebenaran firman Tuhan, mari kita puji Tuhan melalui pujian Bapa, terima kasih.
Christian. Demikian anak-anak, kebenaran firman Tuhan sudah kita pelajari. Sebelum kita akhiri, ingatkan lagi kalian untuk tetap menjaga protokol kesehatan di tengah situasi pandemi sekarang ini. Tetaplah mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas atau perjalanan dulu. Untuk sementara kalian mematuhi peraturan pemerintah, diam di rumah, dan Miss tahu kalian sekarang sedang libur sekolah, tapi minggu depan sudah akan mulai bersekolah kembali. Persiapkan diri kalian untuk memulai tahun ajaran yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur karena kami sudah belajar dari hewan hayrek atau hewan pelanduk Bapa. Kami tahu kami lemah Bapa, terlebih dalam situasi ini, tapi kami mempunyai Allah yang luar biasa. Engkau adalah kota benteng kami, batu perlindungan, gunung keselamatan kami. Terima kasih Bapa untuk kasih setiamu. Kiranya Engkau memberkati anak-anak yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tanamkan lebih jauh lagi akan kebenaran firman ini Tuhan. Mereka menjadi kuat dan tidak menjadi lemah. Terima kasih Bapa dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin.